bahkan ada yang warga itu selalu saya perhatikan dia ikut dimanapun kita buat event. Iya. Si keluarga ini pasti datang, selalu datang. Halo warga Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast yang mengajak sobat kota Yogyakarta untuk membicarakan mengenai pelayanan publik dan pajak daerah secara santai. Hari ini saya Nugrahini Diah Pratitis akan menemani sobat pajak untuk membahas tema yang cukup dekat dengan warga kota Yogyakarta, Bapak-bapak. Temanya yaitu cara asyik pendapatan daerah naik melalui event berskala nasional di kota Yogyakarta. Mungkin kita pernah menikmati suasananya, mungkin kita pernah menjadi pelaku UMKM di dalamnya, atau mungkin kita pernah membeli tiket untuk datang ke acaranya. Hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh bapak-bapak narasumber dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Kita sapa bareng yuk. Selamat siang Pak Sofyan dan Pak Munazar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ini sudah siang tetapi masih semangat ya kita Pak semangat. Ya? Enggak, karena walaupun sudah siang tetapi semangatnya harus semangat pagi. Semangat pagi selalu. Untuk Bapak Sofyan ini dari fraksi PAN nggih? Nggih, Mbak. Dapilnya ada satu yaitu Karton Mantri Jeron Mergangsa. Oh, saya warga Mantri Jeron loh, Mbak. Di Gedong Kiwo. Oh iya. Nggih, kalau Bapak Munazar dari gimana, Pak? Gedong Kiwo Pasar? Di Pasar Condro. Nggih, dekat-dekat situ. Nggih, Ndaengan ya kalau kita menyebutnya. Kalau Bapak Munazar dari Dapil 5 nggih, fraksi Golkar, ada dari Umbul Harjo dan juga Kota Gede. Di Umbul Harjo ini kita tahu ya Pak, ada Gor Among Rogo, kemudian ada Lapangan Kenari, ada Stadion Mandala Krida. Ini kan venue-venue yang biasanya dijadikan event. Nggih. Kalau Bapak sendiri suka nggak Pak datang ke event-event seperti itu? Suka, saya kalau ada event nonton konser NDX. Oh, NDX. Walaupun tidak bisa nyanyi tapi loncat-loncatnya. Oh betul, yang penting suasananya. Tawarnya. Nggih, kita berarti tahu banget ya Pak kalau Jogja ini tuh punya daya tarik yang tinggi magnet. untuk punya daya tarik yang luar biasa karena tidak hanya dari sisi budaya dan pariwisata tetapi juga kalau kita lihat 1 bulan kalender itu setiap weekend pasti ada acara yang besar-besar seperti kemarin Jogja Marathon, kemudian juga ada Festival Budaya Tionghoa setiap tahunnya, kemudian ada Ngayog Jazz, kemudian juga ada Jogja Fashion Week dan masih banyak yang lain. Nah, ini tentu saja secara tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Ya pasti. Kalau Komisi B ini kan pasti sudah tidak asing lagi nggih Pak, karena membawahi bidang ekonomi, UMKM dan juga kebijakan pariwisata. Pariwisata. Ya, kemudian juga terkait perekonomian di Kota Yogyakarta Jadi memang sudah keuangan lah lagi. Betul. Nah, ini makanya hari ini podcast ini semoga tidak hanya informatif tetapi juga memberikan inspirasi kayak kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Nah, lebih lanjut mari kita langsung bahas nih Pak. Hari ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini kira-kira titipan ini. Siap. Ya, mungkin pertanyaan pertama untuk Bapak Sofyan. Iya. Menurut Bapak, apa sih Pak yang membuat kota Jogja ini memiliki daya tarik khusus untuk menjadi tuan rumah acara berskala besar atau berskala nasional ini? Ya, Jogja kan sudah di magnet ya. Ini sudah sejak turun-temurun ya barangkali ya, karena Jogja sebagai kota sejarah, kota budaya, pendidikan itu sudah lama muncul. Walaupun kemudian daerah-daerah yang lain menyusul kemudian menjadi daerah wisata, menjadi daerah pendidikan budaya, tetapi Jogja itu jangan dilupakan budaya sejarah ya, kota perjuangan itu sudah duluan Jogja sebagai kota pendidikan sehingga banyak orang-orang yang mengirimkan anaknya untuk belajar itu sudah turun-temurun. Nah, kemudian dari luar pulau ya Pak ya. Di berdirinya negara ini Yogyakarta juga menjadi bagian investornya. Nah, kita saham termasuk penyaham
bagi Republik ini adalah kota Yogyakarta ini. Nggih. Oleh karena itu banyak cerita tentang Yogyakarta dan kemudian tempatnya sendiri, tempatnya sangat strategis ya, ada di Nggih, tengah-tengah iya, ya, tengah-tengah. Pulau Jawa. Nah, jadi sehingga salah satu destinasi mau pakai kereta, mobil, pakai kereta. kereta, pesawat, semuanya bisa ada di kota Jogja. Sehingga memang Yogyakarta ini sebagai kota yang mungkin kalau boleh saya GR mengatakan kota yang ngangeni. Oh, betul. Nah, kota yang ngangeni itu saja sebenarnya. Nggih. Sehingga Jadi angkringan dan kangen itu Jogja. Jogja, Seperti itu, nggih. ya, Jogyes gitu. Jogyes. Yogyakarta yes gitu. Iya Mbak, jadi itu yang menjadikan kota Yogyakarta menjadi destinasi. Itu makanya ini statistik mengatakan bahwa Yogyakarta kalau dikatakan Bali kedua, iya untuk tapi kalau untuk mancanegaranya, kali kalau untuk destinasi wisata lokalnya Yogyakarta nggak kalah dengan Bali. Betul, Iya. apalagi memang kan Jogja itu kan sama-sama di Jawa ya, Iya, Pak. 10 juta loh, Betul. sama dengan Bali lo ya. Nggih. Jadi memang wisatawan lokal Lebih strategis Jogja loh lebih ya kalau strategis untuk Jogja, lokalnya. Karena wisatawan Jogja di pusat mancanegara. kota, di pusat Pulau Jawa ya. Betul, nggih. Seperti itu. Ya. Jadi memang daya tariknya itu pertama kota historis. Historis, Nggih, memang betul. dari dulu historis dan yang kedua Pendidikan. di tengah-tengah Ya. pulau Kota Jawa. seni loh, kota Betul, budaya Pak. dan seni. Nggih. Nah. Banyak sekali pameran seni nggih Ya. setiap minggunya atau bulannya itu. Dan mungkin bisa kalau sekarang kita anak-anak muda ya, Nggih. ini naratifnya berbeda. Yogyakarta menjadi kota kreatif. Nah itu yang Iya, anak muda iya. mengatakan seperti Betul itu. sekali. Kalau orang seperti tua seni dan budaya. Nah, tapi kalau adik-adik kita lebih suka dengan Kreatif. sebutan Yogyakarta kota Betul. kreatif. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk Bapak Munazar nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Kan kalau event-event besar ini tentunya membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Karena kan nanti orang berbondong-bondong ke kota Jogja nggih. Apakah kota Jogja ini dirasa sudah siap Pak menjadi tuan rumah event-event besar ini? Kalau secara ini kita siap lah, kita siap. Kota Jogja ini punya fasilitas semuanya gitu. Iya. Kita punya Among Rogo, Oh. kita punya Mandala Krida, Oh. kita punya Krida Sono yang buat tempat-tempat konser. Oh iya, betul sih. NDX ya, kira-kira begitu kan. Itu Hanya sih dengan kita NDX. tidak, selain fasilitas itu kita juga punya hotel-hotel yang punya venue-nya besar gitu Iya. kan. Jadi secara fasilitas ya kota Jogja siap lah pada skala itu. Nah, cuman persoalan kita cuman kesiapan kita masyarakat Jogjanya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Nah, nggih. kalau untuk segala fasilitas saya kira kita punya semuanya, punya fasilitas itu. Nggih, berarti kalau dilihat secara sarana dan prasarana memadai, tetapi kadang masyarakat ini tuh merasa kalau ada event besar tuh macet, panas, nggak mau kemana-mana, malah seperti itu nggih. Oh iya. Untuk Bapak Sufyan, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih berhubungan nih Pak. Bagaimana DPRD memandang peran masyarakat dalam mendukung event besar ini Bapak? Ya perannya bahwa sebetulnya kita ini juga justru yang harus melibatkan peran partisipasi dari masyarakat yang proaktif itu memang kita. Nggih. Nah, bagaimana kemudian bisa memberikan dorongan kepada warga masyarakat untuk memberikan dukungan partisipasinya kepada setiap event-event itu. Berarti- Mereka merasa handar beni atau memiliki itu yang Memiliki, penting. nggih. Rasa memilikinya Nah, itu ini ya, yang Pak, yang harus terpenting. Yang paling penting itu Mbak. Yang terpenting menumbuhkan sikap handar beni di kalangan warga masyarakat terhadap event di kota Yogyakarta. Di beberapa event sebenarnya banyak yang seolah itu masih sebuah inisiatif dari teman-teman penyelenggara, Nggih. tidak melibatkan warga masyarakat. Itu menjadi catatan Oh iya, dari yang bikin masyarakat kami. agak sensi gitu ya Pak mungkin. Ya konkretnya sebenarnya mereka tidak harus dilibatkan dalam kepanitiaan tidak, tapi paling tidak partisipasinya dilibatkan dalam bentuk kepesertaan mereka di dalam dukungan acara misalnya Pelaku UMKM itu yang penting. Jajan-jajan. Nah, Nggak mungkin Pak kalau kita di event nggak jajan Betul, gitu. ya. weh. Harus masyarakat diperankan seperti itu. Oh, Tidak iya. usah menjadi ikut-ikutan kepanitiaan, tapi masyarakat disertakan di dalam event dalam penyediaan UMKM atau mungkin fasilitas-fasilitas yang parkir atau parkir yang lain sih ya, lah, Pak, terutama, nggih, Nah, ini karena- peran betul. warga masyarakat akan kita partisipasikan dalam bentuk-bentuk seperti jadi mereka ada
ada nilai ekonomi, dampak ekonomi buat mereka. Gitu. Nah, jadi bagi mereka tidak hanya merasakan kerugiannya karena mungkin macet, tetapi saya juga mendapatkan manfaat ekonomi sebagai warga kota Yogyakarta. Iya Mbak, jadi sederhana seperti itu. Kalau untuk Bapak Munazar nih Pak, kira-kira sektor apa sih yang saat ini paling diuntungkan jika ada acara-acara berskala besar atau nasional yang diselenggarakan di kota Yogyakarta? Ya banyak sih yang mempengaruhi bagi misalnya sektor UMKM, perhotelan, terus termasuk restoran. Jadi orang datang ke Jogja dengan peserta event misalnya kan mereka pasti butuh penginapan, butuh makan, butuh jajan. Jadi secara tidak langsung semua kalau ada event besar atau event nasional yang ada di Yogyakarta itu semua kena dampak. Berarti efek domino ya Pak ya? Harapannya terutama UMKM ini paling tidak mungkin yang punya event atau IOI-nya itu dilibatkan lebih masif lagi lah teman-teman UMKM kita. Mereka mungkin bisa jualan di arenanya, terus parkirnya juga berdampak gitu. Ya semuanya akan ini lari-larinya ke PAD kita, store PAD kita gitu loh. Oleh karena itu paling tidak kita sebagai masyarakat Kota Jogja ya harus senang dan harus terbuka gitu kan. Ketika ada event-event nasional, walaupun tadi dampaknya mungkin kemacetan dan lain, ini yang perlu kita kolaborasi juga di lintas sektor, baik teman-teman OPD Dinas Perhubungan, Perdagangan, UMKM dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ya kita punya dampak tadi secara langsung ya PAD kita. Iya betul, walaupun lewat UMKM tetapi secara tidak langsung pasti berefek ke PAD ya Pak. Karena kan kalau misalnya masyarakat Jogja sendiri juga punya uang, itu kan mereka juga pengen jajan-jajan atau staycation juga. Jadi memang walaupun tidak langsung, tetapi nanti efek dominonya itu akan terasa di belakang seperti itu nih. Nah mungkin kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu strategi DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendorong event skala nasional. Pertanyaan untuk Bapak Sofyan, bagaimana DPRD ini memastikan event-event yang terselenggara di Kota Jogja ini bukan hanya ramai, tetapi juga berdampak kepada PAD? Ya, terima kasih. Jadi PAD kita paling besar kan dari pajak retribusi, ya kan? Bahkan dari, di level negara juga ya Pak. Dari pajak. Jadi kalau kita bicara di situ, jelas okupasi hotel, resto yang berkelas itu yang akan mendatangkan secara langsung itu dampak ekonomi paling besar. Porsinya kan pajak retribusi. Tapi kalau kita kan bicara ekonomi, menggerakkan UMKM juga menjadi target kita. Jadi sementara kita PAD, tapi ekonominya juga jalan. Gitu, ekonomi secara langsung kan bergerakkan roda ekonomi masyarakat itu dengan cara partisipasi warga masyarakat. Nah satu hal lagi nih Mbak, ini yang omset terbesar ini perlu mohon nanti datanya saya dibantu. Boleh. BPKAD yang punya. Tapi saya hanya melihat dari secara langsung ya, saya kasih mata saja Mbak, bahwa omset ya penjualan oleh-oleh bakpia dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu ya Pak. Melebihi dari omset restoran menurut saya itu. Karena orang itu bisa jadi membawa oleh-oleh kan banyak ya Pak. Orang Indonesia kan suka bertetangga. Iya, jadi itu omset besar kan di situ. Jadi bisa saja orang itu tidak harus belajar makan di sebuah restoran yang berkelas, tapi dia belanjanya. Bahkan ada repeat ordernya juga. Nah, sehingga satu orang bisa membeli berkali-kali kan. Oleh karena itu Mbak, ini menjadi catatan kami bahwa bagaimana ini tantangan bagi kami di Komisi B. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman di Komisi B. Ini nanti juga kami akan ajak diskusi dengan teman-teman BPKAD bahwa bagaimana karena nampaknya kan belum ini oleh-oleh resto itu kan hanya memberikan dampak pajak maupun di pusat kan pajaknya PPN, PPN. Bagaimana caranya supaya itu bisa berpindah ke daerah? Oleh-oleh memang ada catatan bagaimana setiap resto-resto atau penyedia makanan oleh-oleh itu kemudian ada diwajibkan ya, disarankan untuk diwajibkan atau ada regulasi. Saya monggo nanti kita diskusikan itu bahwa di situ ada tempat ada mejanya yang bisa kita bahwa itu ada restoran. Restoran betul Bapak. Nah, kalau dari restoran keraknya pajak restoran kan betul, gitu. Iya. Nah, monggo nanti kita diskusi dengan teman-teman. Baik, setelah ini mungkin kita akan bisa diskusi dengan gali usaha lagi juga. Ya, Pak.
pelaku usaha, mereka kan juga nggak kehilangan uang. Iya. Teman-teman pelaku usaha, para penjual olahan kan tidak merasa kehilangan kalau kita perlakukan ada kebijakan seperti ini kan. Hanya kita share bagi yang sebagian ke pusat, sebagian ke daerah. Gitu dong. Ya toh? Iya, Sampahnya betul. kan di Saya sini. setuju, Bapak. Sampahnya. Oh iya. Sampahnya kan di sini. Macetnya kan di Jogja. Kok yang ini hanya pusat ya? itu Berarti bagaimana ada cara yang membagi ya? merasa teman-teman Komisi B ini ada yang kurang adil nih kan. Itu saja ya Mas ya. Nggih, ini agak curhat sedikit berarti ya Pak ya? Oke. Ini berarti bisa dibilang nanti bagaimana cara mencari jalan tengah supaya daerah dan pusat ini tuh Iya. merasa adil seperti itu nggih Pak, Iya. dengan sektor oleh-oleh itu tadi. Kan cukup besar ya Mbak ya? Iya, lumayan. Sudah pernah ada lihat kan? Malah aku gentar takut. Nanti kita kaji Bapak Iya. bisa. Tapi yang pasti yang saya tahu sih orang Indonesia itu kalau berpergian dari luar kota nggak mungkin Pak nggak bawa oleh-oleh. Oh gitu ya. Apalagi Jogja ini kan ada yangko, kemudian ada geplak, ada gudeg kaleng, bahkan Yang sekarang belum ini. ada tuh ya yangku itu. Oh alah itu sendiri-sendiri Nah, Pak. besok bukan ya. Ini menarik loh. Oh nggak bisa. Nah, iya. Nama oleh-oleh namanya Iya, yayangku. yangku. Jadi untuk yang masih single di Jogja beli apa? Oh saya nggak beli, saya dapat yayangku. Seperti itu nggak ya? Oke bisa. Itu menarik sih. Nah pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Munazar nih Pak. Apa langkah konkret pemerintah dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan event berskala besar di kota Yogyakarta ini Bapak? Baik, untuk langkah konkret kita tentu kita ini sesuai dengan tupoksi kita. Pertama kan fungsi budgeting kita. Iya. Ya, dukungan anggaran untuk paling tidak untuk fasilitas-fasilitas yang ada di kota Yogyakarta ini kita dukung secara anggaran. Di sana mungkin perawatannya, terus keamanan, kenyamanan, tempat-tempat event-event itu. Terus selain apa budgeting tadi, tentu kita regulasinya bagaimana. Iya. Nanti kita juga dorong nih biar event-event ini terselenggara dengan baik, lancar semuanya. Bukan berarti kita di satu sisi mengejar setoran PAD-nya semua, tapi paling tidak kita juga dengan kolaborasi setiap OPD untuk memberikan fasilitas yang nyaman buat para peserta event skala nasional, penyelenggaranya bagaimana, terus kemudahan izinnya juga kita tuh penting. Ya, betul sekali Pak, jangan itu sampai izinnya ini nih. izin keramaian kita dipersulit. Jadi kita ingin mendorong nih Komisi B dari sisi regulasi maupun budgeting dan kemudahan izin tadi. Nah, biar orang semuanya nyaman. Jadi penyelenggara maupun peserta event itu orang nyaman, transportasinya bagaimana, akses dan stabilitas keamanannya bagaimana di situ, biar orang datang ke Jogja itu dengan event apapun itu orang nyaman, excited tenang. gitu ya Pak ya, gitu. tidak deg-degan karena nginep di mana, nanti transportasinya seperti apa. Nah, itu juga perlu kita kolaborasi, dan tadi dari sesuai tupoksi kita fungsi budgetingnya tentu kita dukunglah anggaran sisi anggarannya kan gitu. Di sisi regulasinya juga pasti kita mendorong dan mendukung biar nanti tadi event-event nasional yang ada di Jogja ini tetap terpantau baik, lancar dan nyaman gitu. Karena kan untuk mengundang investor supaya mau ke kota Jogja itu kan memang salah satunya pasti yang dilihat mereka tuh izin ya Pak ya. Kemudahan izinnya. Kalau mungkin dari sisi pajak berarti izin reklame, kemudian parkir, kemudian penyelenggaraan acaranya, karena kan itu hiburan ya, betul. Keamanan, semakin nyaman, pasti semakin banyak investor yang kembali lagi ke Yogyakarta. Atau ini Pak, kalau saya sih yang paling merasakan ya sebagai warga kota Yogyakarta, kan saya juga suka ke Malioboro dari kecil itu. Sekarang nggak boleh ngerokok lagi, itu sangat nyaman sih Mbak memang. Jadi memang supaya wisatawan itu mau kembali lagi. Toiletnya juga sudah di. Oh iya sudah dibetulkan. Toilet, kemudian ada fasilitas yang lain ya diberikan sana. Dan sekarang kan untuk pedestrian lebih enak nggih Pak, nggih sudah terpusat belanjanya itu. Betul. Nah, mungkin untuk Bapak Sofyan pertanyaan selanjutnya. Apakah ada contoh event yang terbukti meningkatkan PAD Kota Jogja ini, Pak? Misalnya kemarin saya paling lihat rame itu event apa seperti itu. Ya Malioboro kemarin ya. Malioboro orang Palu saya nggak ikut.
apa namanya, kemudian BCNC. Oh betul, WJNC. Ya kalau untuk mohon maaf ya, walaupun kita ada evaluasi itu BCNC yang terpusat itu kan merasa rugi. Kami kan ngitungnya kan ya ngitungnya potensi Nggih. potensi dari jumlah kehadiran maupun Betul. potensi menghadirkan dampak ekonominya. Jadi BCNC itu kalau hanya terpusat di satu tempat kita rugi. Di Tugu saja ya? Iya, kan rugi kita. Berarti harusnya ada di beberapa Harusnya titik kan seperti buka itu. jalan. Oh, enggak. Kan seperti karnaval, mengapa kok hanya di pusat di situ gitu loh. Mengapa enggak kemudian seperti karnaval jalan sampai di titik nol kan Nggih. masyarakatnya Berarti bisa lurusannya itu nggak, Pak, kan nggih? jumlahnya berkelipat-lipat dibandingkan kalau hanya di Tugu itu. Dan satu lagi kalau hanya di satu tempat ini saya lihat space-nya juga sulit untuk melibatkan partisipasi Banyak UMKM. orang deh, Di iya. satu kan sulit saya melihat ya Mas ya. Tapi Karena kalau di sudah sepanjang penuh orang. Malioboro UMKM-nya yang bisa dilibatkan banyak itu. Iya, betul sih. Nah, jadi saya ada evaluasi itu BCNC walaupun tahun ini tidak Belum ada. diselenggarakan. Mungkin tahun ini tidak ada supaya tahun depan lebih bombastis lagi Pak, Nah, semoga. betul. Sekali lagi ya, untuk event-event besar harus berdampak. Betul. Langsung Ekonomi. kepada perekonomian masyarakat. Iya, baik nih. PAD maupun untuk warga masyarakat ya Mas ya. Jadi seperti itu ukurannya. Dampak ekonomi PAD-nya, dampak ekonomi untuk UMKM-nya seperti apa. Gitu. Berarti suatu event dinilai berhasil itu Ya. ketika bisa meningkatkan Betul. fiskalnya masyarakat, tetapi juga meningkatkan PAD. Jadi Event kan- win-win ya Pak Nggih? Iya, kita akan dorong kan teman-teman Jogja Fest ya. Jogja Fest kan sudah punya lah Yogyakarta. Apa kita dorong lagi kalau Oke. perlu buat kegiatan yang atraktif, yang lain lagi. Kita dorong teman-teman di Yogyakarta. Dan kemudian melibatkan teman-teman di PDN ya Mas. Oh, PDN. nggih. Nah ini jangan lupa kita punya PDN. Betul, Nah, megah ya Pak, lumayan megah ya iya, itu makanya gedungnya. ini harus dimanfaatkan. Iya, saya setuju sekali kalau memang aset yang sudah dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemanfaatan bersama seperti itu. Yogyakarta bisa dikatakanlah kota kedua ya, ibu kota keduanya wisatawan ya toh. Iya. Kalau ditotal dengan mancanegara, Iya. tapi kalau lokal kita Menang sepertinya ya Pak ya. Nah, yang tidak kalah lagi Yogyakarta menjadi kota seni dan kreatif itu nggak boleh kalah. Iya, Nah, saya setuju sekali. iya kan? Identitas soalnya Betul. melekat. Nah, itu salah satu daya tarik Jogja tadi kan seni dan kreatif tadi. Nggih. Nah, kalau untuk Bapak Munazar nih Pak, tadi kan kita ngomongin oleh-oleh nih. Berarti seberapa terdampak sih sektor oleh-oleh jika banyak event besar diselenggarakan di kota Yogyakarta ini? Ya dampaknya sangat luar biasa tadi. Kalau budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini kan kemana-mana, ke kota manapun pasti Buah tangan, cari ya. buah tangan. Tidak hanya 1-2 kota, pasti tadi karena Borong budaya ya, Pak, ya. gotong royong kita, saudara kita, tetangga kita pasti paling tidak orang beli bapia itu satu kota 10 kota kecil itu. Kota Jadi kecil. satu kardus besar itu. Jadi dampaknya luar biasa. Nah, kenapa ini perlu kita jaga event-event nasional maupun skala internasional? Ke depan kita harapkan kolaborasi lintas OPD ataupun kita ya di Komisi B ini bagaimana kita mendorong nih, jangan Bali aja ketika Iya. ada event internasionalnya. Paling tidak kita punya mimpi nih di Jogja ini mungkin setiap tahun atau setiap bulannya Oke. ada pertemuan nasional yang misalnya bisa jadi di 20 pertemuannya di Jogja Wah, nih. Bagaimana iya. kita mimpi kita kan pertemuan-pertemuan komunitas, mungkin muktamar-muktamar atau kongres Iya. organisasi itu bisa setiap bulan ada di Yogyakarta. Iya. Pasti punya dampak. Ya. Tadi dampak Perekonomian kunjungan ya, tadi Pak. Bagus. orang pasti belanja oleh-oleh. Jadi bayangin misalnya kalau dulu di Jogja pas saya lagi mahasiswa itu Jogja itu jadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah. Tapi luar biasa sibuknya itu. Nah, kita bisa selain Muhammadiyah mungkin organisasi-organisasi besar Betul. ini kita perlu paling tidak bangun jaringan itu pemerintah Oke. kota maupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya, biar ingin menyatakan bahwa Jogja siap menjadi tuan rumah event apapun gitu. Termasuk internasional Termasuk ya Bapak. internasional.
gitu, mungkin pertemuan pemuda internasional, ada kemudian ASEAN. Kita Berarti siap yang kota Yogyakarta gitu. Yogyakarta menjadi ibu kotanya festival. Iya. Mimpinya seperti itu ya Pak Heng. Nggak apa-apa, itu Kan perlu. sekarang kita juga sudah punya YIA Iya. yang mumpuni, kemudian YIA juga sudah tersambung ke stasiun Tugu, jadi nggak Iya. perlu macet-macet atau Kita nggak kalah, fasilitas kita nggak kalah Betul. dengan kota-kota lain. Kita punya hotel yang luar biasa, mulai Betul, dari bintang 5-nya. sampai bintang 7 kita punya kan gitu. Seperti Kita punya, punya venue yang luar biasa. Kita punya punya Among Rogo, Mandala Krida. Paling tidak mungkin investor tertarik undang artis nasional, Punya internasional. homestay yang banyak. Oh iya, betul, Itu baik. homestay juga. Jadi akan tersendirinya mereka oleh-oleh ini akan hidup semua gitu. Iya. Bukan saja oleh-olehnya, termasuk tadi UMKM partner Betul, kita UMKM. dan larinya ke PAD. Yang pada kita. akhirnya ke PAD, seperti Jadi itu. di satu sisi kami di DPRD khususnya Komisi B ini yang mencari pendapatan sebanyak-banyaknya. Iya. Kita ingin betul kita mendorong kolaborasi kita, promosi kita bagaimana kan gitu. Iya, Jadi, berarti kita memang tidak kalah, sudah ya. banyak yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah kota supaya ekonomi masyarakat bergerak yang pada akhirnya menaikkan PAD kita. Ya kita mendorong sampai ke 1 T. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya kan, Mas? Amin ya Satu robbal triliun. alamin. Kurang dikit loh. Ya. Kurang dikit loh. Tapi kan belum. Betul, nggak apa-apa Pak. Pasti bisa, pasti bisa. Bismillah 2026. Oke, mungkin kita masuk ke subtema selanjutnya yaitu harapan dan masa depan Kota Yogyakarta sebagai kota event. Nah, ini untuk Bapak Sofyan nih. Bagaimana DPRD melihat Kota Yogyakarta dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, Bapak? Harapannya apa nih untuk 1 dekade ini? Jadi saya kira kita selaku pemangku yang ada di sektor pemerintah, Iya, kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang banyak sekali. betul. Kita punya PDN itu sebenarnya rumahnya buat festival. Oh, Iya, rumahnya tuh PDIN tuh itu ya Pak ya? PDIN ini rumahnya buat teman-teman pelaku festival. Oh, pelaku Ya, Jogja festival. Festival. Saya harapkan nanti markasnya di sana. Mungkin sudah ya Mas ya? Mungkin sudah. Oleh karena itu, ke depan kita tuh sudah punya wadah. Iya. Nah, sudah punya wadah dan karakternya sudah terbentuk gitu. Oleh karena kita yang teman-teman di Dewan ini tinggal mendorong mereka sehingga kita memberikan ruang dan tempat. Memang dengan kita pernah diskusi dengan teman-teman Jogja Fest, ada hal-hal yang memang yang perlu kita berikan kontribusi Dikoreksi, kepada mereka. kontribusi. Ya, ada Berarti mereka meminta dukungan Ya, seperti pasti itu, kita akan ya? dukung. Ya, dari sisi kebijakan kita akan dukung. Nanti kalau memang apa yang diperlukan dari sisi kebijakan kita akan dukung, kita support. Ya, kita akan jadikan Yogyakarta tadi dalam rangka Yogyakarta itu menjadi ibu kotanya festival. Ibu kota Tidak hanya festival. kota festival. Saya kok enggak lah. Harapan kami ke depan itu tidak hanya sebagai kota Kotanya festival. Karena kota-kota yang lain juga. Kota-kota yang lain juga, kota-kota yang di pelosok pun kota festival. Mohon maaf, ya. Oleh karena itu Yogyakarta ibu kotanya festival. Nah, seperti itu ya, kita ingin menghadirkan event-event ada yang potensi event internasional, Mbak. Baik, memang sih Pak, kalau masalah internasional mungkin kita masih kalah dari Bali, ya, Nah, tapi masih bisa Insya Allah dikembangkan lagi. kita punya daya tarik. Ya, Iya, Yogyakarta itu punya daya tarik, ya, karena kita punya sebenarnya kita punya alam ya, walaupun bukan punya Iya. kota. Ya, di Gunung Kidul kita mau buat Pantai. event besok nih. Iya. Ya, Mas. Nah, ini ajak ngimpi ya, kita bermimpi. Gak apa-apa Pak, namanya juga Ke depan kan, bermimpi saya itu akan sampai mimpi. ke langit Kita ketujuh. buat event internasional yang belum pernah kita selenggarakan adalah apa? Ajang internasional adalah triathlon. Oh, betul Pak. Sekarang kan orang kan hobi banget olahraga. Nah, ini kan seneng lari. Betul. Nah, triathlon itu olahraga yang sangat diminati oleh Kalangan apalagi bule-bule nih, Pak, terutama. Saya buat event internasional ya, pasti orang akan datang itu. Pasti Iya. karena apa? Saya beberapa kali, kebetulan kami menjadi ketua cabangnya triathlon di kota. Saya beberapa kali mengadakan acara event, padahal itu hanya eksibisi, Mas. Itu pesertanya luar biasa, Pak. Berarti Mereka animonya sudah ada ya Pak luar ya? biasa. Bahkan ada yang, mohon maaf, warga itu selalu saya perhatikan dia ikut dimanapun kita buat event. Iya. Si keluarga ini pasti datang, selalu datang. Di event di Jogja mau dimanapun dia hadir. Pasti ada. Iya. Berarti memang dia yang mengikuti ada event itu Dia ya? hanya penonton loh ya.
Dia Wah, bukan atlet, penonton iya, saja hanya mengikuti, penonton Pak. Iya, dia sangat senang sekali dengan cabang. Berarti bayangkan kalau atletnya Nah, plus penontonnya yang Bayangkan, setia Pak, itu. pasti kelasnya internasional. Triathlon itu nanti kita pecah menjadi sangat menarik. Larinya, maratonnya kan sudah selama ini sudah bisa Banyak, menghitung. iya. Saya kasih lagi yang sepeda. Yogyakarta ini ibu kotanya atlet-atlet sepeda. Iya. Ya kan? Sejak COVID apalagi waktu makin meningkat besok kita sekali buat, sih. saya akan ketemu teman-teman Jogja Fest. Oke. Kita buat event Jogja Mini triathlon mungkin. Triathlon, Betul. bukan mini, Langsung. Karena Jogja sudah manet ya, ibu kota kota wisata, sehingga kita mengundang atlet-atlet internasional mancanegara itu. Saya kira mereka percaya bisa. dengan kota Jogjanya itu. Orang Obama aja pernah nginep di kota Jogja ya Pak, apalagi cuman artis-artis Mas, gitu ini ya. kan atlet maraton ini. Oh iya, wah ini nanti menarik nih. Saya ada pertanyaan nih yang menarik di sesi akhir. Nah, untuk Pak Munazar nih, kan peran generasi muda ini kan kita menuju generasi Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Bagaimana Pak Munazar melihat peran generasi muda dalam mendorong event-event ini Bapak? Oh ya, ini kalau bicara pemuda ya, saya meyakini, kebetulan saya masih muda ya, meyakini gebrakan anak-anak muda ini luar biasa lah. Ya, saya punya mimpi ya di kota Jogja 5-10 tahun akan datang, setiap akhir pekan mereka itu punya event di mana-mana, tidak hanya di pusat di Malioboro di titik nol, kita punya sudut kota yang luar biasa ya. Betul. Mungkin di Embung Giwangan, di Perwira Taman, Kota Gede, dan itu semua unik, kita punya potensi budaya ada, kreativitasnya ada, dan ini saya kira anak-anak muda sudah mulai ngambil peran ini. Iya ya. Karena mereka ini kan dekat dengan digital, dekat dengan ilmu pengetahuan gitu, bukan Influencer berarti iya itu ya, Pak, ya? semuanya mereka ini sudah mulai ngambil peran ini, bikin event kecil, skala kecil dulu, tapi luar biasa perannya. Dan saya sekali lagi optimis ini, anak-anak muda kita, apalagi kota Yogyakarta ini kan banyak sekali sebagai kota pendidikan, luar biasa, mahasiswanya pintar-pintar, kreativitas, kan anak-anak. Contoh kecil aja sekolah Padma ya, yang di Kota Buru, tiap bulan mereka punya event ya. Nah, kita juga bisa gerakan juga nih teman-teman mahasiswa kita yang dari berbagai daerah. Mereka punya kekayaan budayanya luar biasa, mereka bisa bikin event di Jogja sekaligus untuk mempromosikan budaya daerahnya masing-masing. Sekali lagi, jadi anak muda kita optimis lah, mereka luar biasa. Jadi mimpi kami 5-10 tahun akan datang, di mana Yogyakarta ini menjadi benar-benar jadi kota event gitu. Jadi setiap Sabtu Minggu itu orang jalan-jalan di Jogja ada event aja, baik secara musik, seni, budaya dan lain-lain. Kuliner apalagi kan, jadi ada event. Jadi semuanya hidup, masyarakatnya ekonominya lancar, PAD-nya lancar gitu. Kalau terakhir kemarin saya lihat ada komunitas yang lumayan mendatangkan banyak orang dari kota-kota lain, bahkan pulau lain itu yang motor-motor itu Pak. Iya, Ya, walaupun itu tidak di kota Jogja, tapi kota Jogja saya lihat ramai sekali nih. Kemarin eventnya apa namanya? Custom Fest kalau nggak salah. Custom Fest. JCS itu ya. Salah satu ya. Iya. Kita punya potensi luar biasa. Ini tinggal kolaborasi kita semua ini. Mau nggak ini pemerintah daerah, DPRD, paling tidak mendorong fasilitasi, menyiapkan sarana prasarananya kayak gimana. Jadi tadi kemudahan izinnya juga itu harus kita pikirkan. Nah, jadi oleh karena itu DPR dengan pemerintah ini harus kolaborasi untuk menciptakan benar-benar Jogja ini sebagai kota event gitu. Iya, berarti mimpinya kota event yang didukung oleh masyarakat lokal dan generasi muda seperti itu nggih. Ibu kota festival. Nah, sekarang nih pertanyaan yang tadi masih nyerempet-nyerempet. Kan setiap dari kita itu punya hobi nih, Bapak-bapak, atau mungkin punya aktivitas yang suka dilakukan dengan keluarganya. Pak Sofyan dulu nih, Pak. Jika ada satu event impian yang ingin dibawa ke kota Yogyakarta, itu kira-kira event terkait apa? Olahraga atau ingin festival kuliner internasional? Kalau event saya memang sport tourism itu. Oh, sport tourism. Yang triathlon itu. Saya memang ingin mewujudkan. Bismillah nih Pak, saya juga sangat tertarik nih. Betul itu ya, untuk triathlon. Berarti kalau Pak Sofyan triathlon. Kalau saya pernah sih Pak, cuman kalau mau nyoba nggak kuat Pak jantung sayangnya yang berlogo itu nggak boleh dipakai untuk itu. Oh gitu, mungkin bisa nanti Pak kalau misalnya memang sudah akan karena triathlon itu bisa. renangnya kan renang di
bebas, kita nggak punya pantai. Itu di pantai bisa kita event kita selama ini hanya di Kulon Progo. Jadi sepedanya mungkin bisa di sini, gitu kan. Nanti renangnya larinya dari Jogja start itu bisa sepedaan, lari dulu, renang dulu bisa dari sana. Nanti baru baliknya. lari, baru terakhir sepeda. Jadi Yogyakarta kota itu mas terus. Betul. Nih, bismillah ya Pak ya, triathlon. Nah, kalau Pak Triathlon Munazar, saya. kira-kira mimpinya apa Pak yang mau dibawa ke Kalau kota saya Jogja, event mimpinya impian? di Jogja ini, karena Jogja ini kan miniaturnya Indonesia ya. Kita kaya dengan budaya-budaya Nusantara. Saya mimpinya gimana di setiap sudut kota Jogja atau setiap mikirnya titik nol aja ya. Setiap malam minggu masyarakat Nusantara itu ramai atau adik-adik mahasiswa kita itu menampilkan budayanya masing-masing. Bayangin aja kita punya kekayaan budaya, tapi tidak perlu kita datangkan seniman dari luar Jogja ya. Tapi di sini kan sudah punya mahasiswa daerahnya banyak sekali. Yang bisa mengenalkan daerahnya masing-masing. Jadi orang datang ada yang ditonton gitu. Jadi pasti mungkin kalau bisa mimpi saya setiap malam itu orang menampilkan budayanya masing-masing, tarian Nusantaranya. Soalnya bahkan di titik nol aja nggak ada kayak gitu, udah rame ya Pak ya. Apalagi kalau ada seperti itu. Itu harapannya. Jadi ini harapan ini tentu kita dorong dukungan oleh pemerintah maupun DPRD. Tidak perlu tuh event misalnya teman-teman Papua, misalnya teman-teman Aceh, mereka tari saman dengan banyak orang di situ, juga orang nonton semua di titik nol itu ataupun kan. Nah itu bayangin aja berapa banyak budaya Nusantara yang ada di kota Yogyakarta ini kan. Betul sekali. Orang dari Aceh sampai Papua kan tinggal datang di sini. Tidak perlu mendatangkan membiayai orang di sana, tapi cukup membina atau memfasilitasi adik-adik mahasiswa kita kan. Sudah ada di sini. Jadi kota Jogja orang wisatawan dari mana? Oh di situ. Tidak perlu ke Aceh untuk menonton tari saman Aceh. Dan orang kan jadi merasa terrepresentasi ya Pak, karena budayaku sudah dikenal masyarakat di Jogja. Yang dimana masyarakat Jogja ini kan juga banyak dari daerah-daerah lain, jadi merasa memiliki memiliki tempat di kota Yogyakarta. Ini menarik loh sampai Mas Munazar ini. Mas, inspiratif ini. Benar. Jadi mungkin saya menambahkan Mas Munazar, saya bisa dari tematik itu dalam rangka menjadikan magnet bagi daerah-daerah yang untuk cinta ngangeni Yogyakarta. Misalnya nih, untuk tematiknya misalnya kita mengadakan festival budaya Papua, festival tari. Jadi temanya mungkin malam itu budayanya dan itu oleh masyarakat Papua. Tapi suatu saat nih kita juga bisa menghadirkan adik-adik kita dari pelajar. Saya pengen membuat, ini impian juga yang kedua. Saya pengen membuat festival seni atau tari pelajar Jawa Barat. Pelajar Jawa Barat. Jadi khusus festival khusus pelajar itu bisa dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Saya SD, SMP, SMA. Mengapa? Ya, jadi selama ini kita tidak ada kekhawatiran, ya. Kalau toh kemudian ada keterbatasan dari pelajar-pelajar Jawa Barat, kita hadirkan dengan cara seperti itu. Buat festival mereka dengan sendirinya kan datang ke sini, betul. Pelan-pelan akan seperti itu. Betul. Ya. Kemudian tema yang lain seperti Mas Munazar mungkin dari Papua, ya akan hadir. Kok otomatis mereka nggak bawa supporter kan dengan sendirinya. Dengan sendirinya berkumpul. Ibu orang tuanya juga ikut. Iya betul. Pengen melihat anaknya tampil seperti itu. Besok pas festival tadi seni budaya Jawa Barat peserta tampilkan dari pelajar-pelajar. Betul, kan itu juga bisa membawa kuliner baru atau budaya baru ke sini. Pelajarnya datang, wong tuanya juga. Iya. Nih setuju saya Pak, untuk karena kita sudah ada wadahnya, ada orang-orangnya, tinggal dikembangkan lagi. Sudah siap semuanya. Siap, insya Allah. Wah, nggak kerasa nih Pak, obrolan kita hari ini sangat mengalir dan penuh informasi. Saya juga banyak belajar dari Bapak-Bapak. Kalau ternyata kita semua punya mimpi menjadikan kota Jogja ini pusat festival dan pusat event besar atau nasional di Indonesia, bahkan secara internasional nih Pak. Nah, kita juga belajar dari Bapak Sofyan dan Bapak Munazar, bagaimana event di Jogja ini bukan hanya soal hiburan dan keramaian, tapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi daerah
daerah yang Iya, luar sangat biasa. Setuju ya Mbak. Atau tadi kita bisa sebut sebagai efek domino yang sangat kuat nggih, mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan itu berarti meningkatkan okupansi hotel, orang-orang jajan di restoran dan kafe, dan juga Oleh-oleh. tumbuhnya omset pelaku UMKM. UMKM gitu. Nah, semua itu tentu ujung-ujungnya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bismillah 2026 1 triliun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dan DPRD ini bersinergi untuk Kayaknya kalau 26 Oke. belum bisa. Oh, 27. 2027, oke. Bagaimana Ada yang ketawa soalnya. Oh ya, pemerintah dan DPRD ini bersinergi untuk mendukung keberlanjutan event-event tersebut, mulai dari izin atau mungkin pajak seperti itu, nih Pak. Dan bukan hanya besar di jumlah pengunjungnya saja, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jogja. Jadi bisa dibilang kalau cara menaikkan pendapatan asli daerah ini melalui strategi kreatif, di mana kita menyatukan antara ekonomi, pariwisata, dan budaya dikemas dengan sesuatu yang khas atau sesuatu yang Jogja banget. Nah, sehingga masyarakat itu kembali lagi. Dan untuk Sobat Pajak, semoga obrolan pada hari ini bisa menjadi inspirasi bahwa setiap ada event besar di Kota Yogyakarta, kita itu bukan cuma dapat rame dan macetnya, tetapi kita juga tahu kalau itu bisa menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga membantu UMKM di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi nggih Bapak Sofyan dan Bapak Munazar dari Komisi B DPRD sudah mau datang ke podcast Opoyo BPKAD Kota Yogyakarta. Jangan lupa untuk Sobat Pajak di rumah untuk mendukung terus program-program positif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta maupun oleh DPRD, sehingga Jogja itu gak cuma istimewa di hati Pak, tetapi juga istimewa Kangen di di hati. pertumbuhan ekonominya. Iya, betul. Oke, sampai jumpa di episode Siap. berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.